Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi teman-teman di channel Lembur ID News, channelnya orang lembur. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi mereka yang menjalankan. Semoga diberi kesehatan, keberkahan, dan pahala oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan konten berbagi. Berbagi di sini bukan berbentuk uang atau berbentuk barang, namun akan berbagi pengalaman pertama perjuangan membangun channel YouTube sampai kemarin. Alhamdulillah tanggal 19 April channel saya Lembur ID News berhasil monetisasi dan di ACC menjadi partner YouTube. Alhamdulillah. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan pengalamannya kepada teman-teman yang menonton. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan semangat untuk terus mengembangkan channelnya. Yang pertama teman-teman yang ingin saya bahas adalah alasan membentuk channel. Awal mulanya saya diajak sama teman gitu kan untuk yuk kita buat channel gitu kan. Awalnya saya pun menolak karena saya termasuk orang yang yang malu juga ya berhadapan di depan kamera, tetapi saya memberanikan diri karena era digital ini gitu kan mempunyai satu prinsip, kita harus menjadi pelaku suatu zaman, bukan penikmat suatu zaman. Ya, dari prinsip itu yang kita pegang, akhirnya kami bersama teman saya, teman seperjuangan, teman SD dari SD sampai sekarang ya, Sati Mulyana, nanti ada medsosnya saya ini kan saya perkenalkan gitu kan. Akhirnya membangun channel YouTube ya. Ada beberapa kesulitan ketika pertama membangun. Kesulitan pertama adalah menentukan nama channel. Nah, ini nama channel ini sangat berpengaruh ya teman-teman untuk keberlangsungan channel kita ke depan gitu kan. Kalau kita melihat YouTuber yang sudah besar ya, Kang Deddy, kemudian Mbak Im Paula, Rans Entertainment dan lain-lainnya gitu kan. Kalau kita membangun channel atau nama channel nama sendiri kayaknya agak kurang familiar gitu kan, maka sempat saya diskusi dengan teman saya gitu, ada beberapa opsi gitu kan, mulai dari Power Lembur, kemudian Lembur Official dan lain sebagainya. Akhirnya terbentuklah nama atau channel Lembur ID News gitu ya. Itu tanggal 7 Februari ya teman-teman. Kalau lihat video pertama saya atau video pertama kami gitu kan, itu bisa dibilang masih sangat memprihatinkan gitu kan dalam proses editing, kemudian pengambilan gambar dan lain sebagainya. Itu di pojok kanan itu masih ada merek atau logo aplikasi ya, KineMaster gitu kan. Ya itu wajar lah dalam proses pertama. Kemudian setelah kita upload di video kedua, alhamdulillah sudah banyak perbaikan dan kualitas gambar, editing dan lain sebagainya. Nah, itu perjuangan awal kami dalam membentuk channel Lembur ID News. Dan alhamdulillah berkah di bulan Ramadan ini kemarin tanggal 15 April ya, itu kita tembus di 1000 subscriber. Alhamdulillah teman-teman ya. Dan langsung tidak menunggu lama, langsung saya ajukan monetisasi, dan dalam prosesnya cukup rumit juga gitu kan bagi kita YouTuber pemula atau konten kreator pemula. Mungkin teman-teman ada yang mengalami masalah dalam mengajukan monetisasi, tentunya pada poin kedua. Ini biasanya dalam pengajuan AdSense. Ya, kemarin saya juga mengalami hal yang sama, AdSense itu error pada poin kedua. Nah, biasanya error ini kalau pengalaman kami gitu kan atau di Lembur ID News ini, kemarin pas ketika saya lacak masalahnya, ternyata akun AdSense ini tidak bisa satu data memiliki dua akun AdSense. Misalkan KTP saya memiliki dua akun AdSense, itu tidak bisa, harus satu, itu kebijakan dari AdSense-nya gitu kan. Kemudian saya menutup salah satu akun AdSense-nya dan memakai AdSense yang baru. Kemudian saya ajukan ulang pada tahap kedua ini, dan alhamdulillah dalam hitungan hari pada tahap 2 ini langsung di ACC, langsung pada tahap ketiga, yaitu peninjauan dari pihak YouTube. Dan dari tanggal 15 kemudian tanggal 19 tepatnya jam setengah 1 dini hari ya,
ketika saya buka email, alhamdulillah dapat balasan dari YouTube. Dan balasannya adalah, selamat, akun Anda menjadi bagian dari partner YouTube. Wah, itu suatu kegembiraan bagi para pejuang monetisasi ya, dan itu cukup mengembirakan ya. Kemudian saya sampaikan kepada teman saya dan alhamdulillah perjuangan itu membuahkan hasil. Jadi intinya teman-teman, dalam membangun channel YouTube ini, yang pertama itu harus sabar tentu ya, kemudian harus ulet gitu kan. Kadang kita kalau lagi bikin konten di jalan atau di mana, terkadang ada orang lewat suka diketawain, hiraukan saja. Karena itu bagian dari proses yang harus kita lewati ya. Ketika channel kita sudah maju, sudah besar, mungkin orang yang menertawakan kita akan menjadi bagian dari penonton channel kita gitu. Intinya kita terus semangat. Nah, ada beberapa poin yang harus teman-teman pahami gitu kan dalam proses pengajuan monetisasi. Yang pertama, itu syarat minimalnya itu adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, ini cukup berat juga untuk dilalui oleh para YouTuber pemula gitu kan. Pertama, saya ingin berbagi pengalaman tentang cara menaikkan subscriber gitu kan. Nah, ini saya agak ekstrim gitu kan cara menaikkan subscriber saya gitu kan. Saya kerja di salah satu instansi pendidikan gitu kan, masuk pada grup. Ya, mungkin teman-teman banyak grup lah di tempat kerjanya. Saya tidak bosan untuk setiap upload itu sering share ke grup-grup kerja atau grup-grup komunitas. Di media sosial pun, di Facebook, di Instagram, saya share sebanyak-banyaknya mungkin. Kalau bosan, orang lihat bosan, tapi saya mengejar subscriber itu agar orang lain kenal channel kita, kemudian mau mampir ke channel kita untuk subscribe ya. Jadi syarat itu cukup efektif bagi saya gitu kan untuk menembus 1000 subscriber. Kemudian yang saya pelajari juga itu adalah tentang video shot ya. Nah, itu kalau tidak salah nih ya, video shot yang saya alami gitu, itu cukup berpengaruh juga dalam menaikkan jumlah subscriber gitu kan. Kemudian yang kedua itu jam tayang. Nah, ini yang sangat berat sekali yang harus dicapai oleh para YouTuber pemula gitu kan. Banyak yang tanya di komen-komen juga, "Bang, caranya gimana tembus 4000 jam tayang? Apakah harus ini, itu, dan lain sebagainya?" Saya berbagi tips di sini teman-teman untuk mencapai 4000 jam tayang. Usahakan ya minimal kita bikin konten dengan durasi 15 menit ya, sampai 30 menit kurang lebih seperti itu. Nah, itu cukup besar juga dalam menaikkan jam tayang YouTube. Tentunya dibarengi dengan share ke berbagai media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, kemudian di grup kerja, di grup komunitas, dan lain sebagainya. Ini sepengalaman saya cukup efektif dalam menaikkan jumlah subscriber dan jam tayang. Nah, tips lain yang ingin saya bagikan adalah kalau teman-teman channelnya ingin banyak dikenal sama orang gitu kan, ini harus harus teliti dalam memasukkan deskripsi ataupun judul konten. Nah, biasanya ini cukup berpengaruh juga dalam proses pencarian di YouTube. Yang pertama yang saya ingin bagi adalah tentukan judul yang semenarik mungkin ya. Jangan sampai kita mengambil judul yang sama dengan channel-channel yang lain. Nanti itu akan urutannya akan tertimpa, kita akan berada di urutan paling bawah. Kita bikin judul yang sedemikian menarik yang jarang dipakai oleh para YouTuber. Kemudian selanjutnya di deskripsi itu kalau bisa disertakan hashtag gitu kan, agar nanti pencarian kita muncul paling awal ya, atau yang kita sebut dengan yang kemarin saya pelajari, saya tidak terlalu dalam tetapi sedikit memahami tentang algoritma YouTube dan SEO YouTube. Nah, kata kuncinya dalam SEO YouTube itu adalah riset kata kunci. Nah, contohnya sederhana teman-teman. Misalkan teman-teman upload konten masak. Bagi YouTuber pemula, upload konten masak ini tentu akan bersaing dengan mereka yang jumlah subscribernya jauh lebih banyak. Ya, kalau kita kata kuncinya sama, deskripsinya sama, judulnya sama, itu kita akan berada urutan paling bawah dalam pencarian YouTube. Maka dari itu kita harus meriset kata kuncinya ya, yang semenarik mungkin, yang jarang atau belum pernah dipakai sama kebanyakan YouTuber tentang konten masak ini. Ya, jadi teman-teman di sini ya,
Yang pertama, subscriber harus dikejar minimal 1000 subscriber, kemudian mengejar jam tayang 4000 jam tayang. Nah, tips-tips tadi mudah-mudahan teman-teman bisa membantu dalam menaikkan subscriber channel teman-teman dan jam tayang. Kemudian tips selanjutnya, teman-teman masuk grup di Facebook atau di Instagram atau di WA ya. Itu ada istilahnya, saya pun pernah mengikuti saran dari teman saya tentang saling subscribe ya. Minimal kita tukeran nonton 3 menit sekali, kemudian kita screenshot, kita kirim bukti bahwa kita sudah subscribe, sudah menonton. Dan itu cukup besar juga. Saya pernah mempunyai pengalaman 1 jam itu jumlah subscriber naik 30 sampai 50 subscriber ya, berkat jasa saling subscribe ini. Namun teman-teman harus dipahami juga di sini, terkadang ada saja gitu kan orang yang sebutlah jahil atau tidak amanah ya. Ketika kita sudah subscribe gitu kan, kemudian teman kita subscribe channel kita gitu kan, itu 1-2 jam ke depan hilang subscribernya. Saya pun pernah ketika 1 jam itu naik 30 sampai 50 subscriber, kemudian 4 jam ke depannya saya cek ternyata hilangnya 20. Ya, tapi itu bagian dari proses ya yang harus kita jalani, karena saya berprinsip mempunyai suatu keyakinan bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi terus saja berjuang ya, jangan menyerah, tetap semangat gitu kan. Nah dari tips-tips itu ya, saya berbagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman, mulai dari cara membangun YouTube, dalam menentukan channel YouTube, kemudian cara menaikkan jumlah subscriber, cara menaikkan jam tayang, ya mudah-mudahan bisa dipahami atau diterima sama teman-teman yang lagi berjuang dalam monetisasi gitu kan. Itu saja teman-teman pengalaman yang bisa saya bagikan ya kepada teman-teman para pejuang monetisasi. Tetap semangat ya, terus tumbuhkan channelnya, jangan patah semangat ya. Hiraukan teman mau bilang ah percuma gitu kan, tapi ya tadi kita harus punya keyakinan bahwasanya kita bisa sukses menjadi YouTuber ya. Kalau kita mau, insya Allah jalan pun mengikuti. Teman-teman penonton setia di channel Lembur ID News ataupun yang lainnya, mudah-mudahan apa yang saya berikan pengalaman ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan motivasi lebih kepada teman-teman untuk terus berjuang. Nikmatin prosesnya, karena proses itu bagian dari seni gitu kan. Ketika teman-teman mencapai proses itu, ada satu kebahagiaan tersendiri yang kepuasan itu lega gitu ketika tercapai. Ya mudah-mudahan teman-teman, saya doakan channelnya cepat berkembang, cepat tumbuh, jumlah subscribernya terus tumbuh, jam tayangnya terus bertumbuh gitu kan, sehingga teman-teman bisa mengajukan monetisasi. Dan saya sarankan di sini teman-teman, ketika sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, segera lakukan monetisasi. Ini pengalaman saya dan sepengetahuan saya, sebelum tembus 1000 subscriber ya itu viewer saya nyampe 28.000 viewer. Perkiraan saya mungkin setelah monet itu bisa kita ajukan penghasilan. Ternyata setelah monetisasi ya kita berjuang lagi dari awal. Maka dari itu teman-teman jangan menunda monetisasi ya. Kalau sudah memenuhi persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, segera ajukan monetisasi. Dan yang terpenting teman-teman jangan melakukan konten re-upload ya, karena itu berisiko besar terkena klaim hak cipta dan pelanggaran YouTube ya. Kalau kontennya ori, video pribadi atau video yang kita syuting sendiri, insya Allah itu monetisasinya berjalan dengan cepat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Tetap semangat ya, mudah-mudahan kita bareng-bareng sukses di jalan yang kita jalani menjadi seorang YouTuber ya. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang diterima atau kurang tepat, tapi inilah pengalaman saya terjun di bidang konten kreator. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk dukung channel saya Lembur ID News untuk terus tumbuh, maju dan berkembang dengan cara like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya.